Halo semuanya, kita sering banget kan terpukau sama fasilitas sekolah yang megah, lab komputer yang super canggih, atau deretan piala yang berjejer rapih di lobi. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikirin siapa sebenarnya mesin utama yang menggerakkan itu semua? Nah, di bahasan kita kali ini, kita bakal membedah sosok krusial di balik layar tersebut, sang kepala sekolah. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana kepemimpinan mereka ini pada dasarnya adalah arsitek sesungguhnya yang menentukan kinerja guru dan pastinya mutu pendidikan itu sendiri. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya kunci utama di balik sekolah yang bermutu? Coba deh bayangin sebuah sekolah unggulan. Apa yang pertama kali terlintas di kepala Anda? Gedungnya yang mewah, buku-bukunya yang serba baru, atau mungkin murid-muridnya yang luar biasa cerdas? Ya, semua itu memang penting banget. Tapi dari literatur manajemen pendidikan yang kita bedah hari ini, semuanya mengarah ke satu jawaban yang jauh lebih mendasar. Kunci utamanya ternyata ada pada sang arsitek di belakang layar tadi, yaitu kepala sekolah. Nah, untuk memahami peran penting ini, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi kinerja kepala sekolah, peran sentral pemimpin pendidikan, upaya peningkatan kinerja guru, strategi pengembangan kompetensi guru, lalu melihat tantangan dan faktor pendukungnya, sampai akhirnya kita bahas kunci keberhasilan mutu pendidikan. Sip, mari kita bahas satu persatu. Masuk ke bagian pertama, fondasi kinerja kepala sekolah. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya fondasi akademis dari keseharian seorang kepala sekolah? Ini yang bikin menarik. Kalau dipikir-pikir, kepala sekolah itu bukan cuma sosok administrator yang duduk santai di balik meja sambil ngopi loh. Sama sekali bukan. Kinerja mereka secara harfiah didefinisikan sebagai kemampuan dinamis untuk menyeimbangkan 4 peran raksasa sekaligus. Bayangin aja, mereka harus jadi pemimpin yang ngasih arah, motivator yang selalu menyuntikkan energi, supervisor yang menjaga standar mutu, dan manajer yang mastiin semuanya berjalan efektif dan efisien demi tujuan pendidikan. Gila ya, ini bener-bener aksi penyeimbangan tingkat dewa. Lanjut ke bagian kedua, peran sentral pemimpin pendidikan. Dari definisi yang padat tadi, mari kita bedah lebih jauh jadi fungsi-fungsi yang lebih spesifik. Coba bayangin keseharian mereka. Ada 5 peran sentral di sini. Pagi-pagi, mereka adalah pemimpin pendidikan dan manajer administrasi yang sibuk ngurusin tata kelola biar roda sekolah tetap berputar. Siang sedikit, mereka harus ganti topi jadi supervisor pembelajaran yang keliling mantau kelas, sekalian jadi motivator buat guru-guru yang mungkin udah mulai kelelahan ngadepin puluhan anak. Dan dari semua interaksi yang super sibuk itu, pelan-pelan mereka lagi ngebangun peran kelima, yaitu menciptakan budaya sekolah yang positif. Transisi yang mulus banget antar peran inilah yang jadi nyawa dari sebuah kepemimpinan yang sukses. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3, upaya peningkatan kinerja guru. Gimana sih visi besar sang kepala sekolah tadi diterjemahkan jadi dorongan nyata sehari-hari di lapangan? Nah, sebelum langkah lebih jauh, kita harus banget bedain dua hal ini. Sering banget nih kita nyampur adukan antara kinerja guru dan kompetensi guru. Padahal beda loh. Kinerja itu soal eksekusi harian, rutinitasnya, dan seberapa termotivasinya si guru waktu ngajar di kelas. Di sisi lain, kompetensi itu lebih ke skill dasar, keahlian, dan pengetahuan profesional fundamental yang mereka punya. Ibaratnya nih, seorang guru bisa aja super pinter dan kompeten. Tapi kalau kinerja atau motivasi hariannya lagi anjlok dan nggak dikelola dengan baik, ya hasil di kelas juga nggak akan maksimal. Masuk akal kan? Jadi, buat ngedongkrak kinerja atau eksekusi harian tadi, kepala sekolah butuh taktik langsung. Mulai dari hal-hal yang sifatnya sangat manusiawi, kayak ngasih motivasi dan apresiasi atau reward sederhana atas kerja keras guru, sampai ke langkah manajerial, kayak supervisi rutin, ngadain pelatihan, dan bikin lingkungan kerja yang nyaman tapi tetap disiplin. Lingkungan kayak gini nih yang bikin guru bisa datang setiap hari dengan full energi dan siap ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Sekarang kita geser fokusnya sedikit, masuk ke bagian 4, strategi pengembangan kompetensi guru. Kalau tadi ngomongin eksekusi harian, sekarang kita ngomongin investasi jangka panjangnya. Disinilah kelihatan banyak briliannya kepala sekolah sebagai pembangun kapasitas stafnya. Mereka nggak cuma nuntut guru buat jadi pinter, tapi juga bener-bener nyediain jalannya. Peningkatan kompetensi ini dibangun lewat program terstruktur. Contohnya, kepala sekolah bakal aktif maksimalkan wadah seperti kelompok kerja guru atau KKG dan MGMP. Jadi guru-guru dari mata pelajaran yang sama bisa ngumpul, sharing strategi, dan bahas kurikulum bareng. Ditambah lagi dengan evaluasi rutin, seminar, dan dorongan buat pakai teknologi terbaru di kelas. Goalnya jelas, mengupgrade skill mengajar para guru secara permanen.
Tapi ya, sehebat apapun rencananya, pasti ada aja gesekan di dunia nyata kan? Makanya, di bagian 5 ini kita bakal bahas tantangan dan faktor pendukung yang mau nggak mau dihadapin sama kepala sekolah. Realitanya memang selalu punya dua sisi. Di satu sisi ada faktor pendukung atau kondisi ideal, fasilitas yang memadai, kerjasama antar stafnya solid, dan pastinya ada dukungan dana kuat dari pemerintah atau masyarakat. Kalau udah gini, sekolah bisa melesat kayak roket. Tapi di sisi lain, sering banget ada hambatan atau realita pahit, fasilitas kurang, anggaran operasional yang super mepet, sampai masalah motivasi guru yang lagi turun. Nah, di titik inilah skill kepemimpinan sang kepala sekolah benar-benar diuji. Gimana caranya mereka meramu solusi buat ngubah tembok tebal hambatan logistik dan psikologis itu jadi tantangan yang bisa dilewati bareng-bareng. Setelah bahas strategi sampai tantangannya, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 6. Kunci keberhasilan mutu pendidikan. Jadi, kemana sih muara dari semua kerja keras ini? Pada akhirnya, pesannya itu simple tapi powerful banget. Tujuan tertinggi sekolah, yaitu bikin murid-murid bisa belajar dengan kualitas terbaik, itu nggak bakal turun dari langit lewat keajaiban. Semua itu butuh bimbingan dan dedikasi. Kepemimpinan kepala sekolah yang profesional adalah kunci mutlak yang mengikat semua elemen tadi. Dari mulai ngebangun vibes kerja yang harmonis, sampai terus memompas semangat mengajar para guru, semuanya dirajut jadi satu kesatuan utuh demi masa depan anak-anak kita. Nah, sebelum kita selesai membahas topik ini, ada satu pertanyaan buat Anda. Dengan semua kerangka kerja arsitek pendidikan yang kompleks tapi super penting ini, coba deh perhatiin sekolah-sekolah di sekitar lingkungan Anda. Kira-kira apakah peran-peran sentral dan kepemimpinan ideal seperti ini udah berjalan di sana? Memahami konsep ini adalah langkah pertama yang krusial buat kita semua dalam mendukung ekosistem pendidikan yang jauh lebih baik. Terima kasih udah ngikutin bahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.